Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Eka Putra sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Fitria Fitria dengan NIM 2100512005 dari kelas MP1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai seleksi sumber daya manusia. Adapun overview seleksi, yang pertama ada proses pemilihan jumlah pelamar yang memenuhi syarat dengan ciri. Yang pertama dilakukan setelah rekrutmen selesai dilaksanakan. Yang kedua terdiri dari tahap-tahap untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Yang ketiga dimulai dari pelamar melamar kerja sampai dengan keputusan penerimaan. Yang kedua seleksi adalah pelaksanaan fungsi sumber daya manusia. Yang ketiga seleksi tidak hanya untuk penerimaan karyawan baru saja. Kemudian ada input dalam proses seleksi. Yang pertama ada analisis pekerjaan yang terdiri dari deskripsi dan spesialisasi pekerjaan. Yang kedua ada standar kinerja yang dituntut oleh pekerjaan. Yang kedua ada perencanaan SDM yang terdiri dari identifikasi pekerjaan, kemudian ada identifikasi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada rekrutmen yang terdiri dari terkumpulnya pelamar pekerjaan. Untuk instrumen seleksi yang terdiri dari surat-surat rekomendasi, kemudian ada formulir lamaran, tes kemampuan dan juga potensi akademik, tes kepribadian dan wawancara, kemudian ada assessment center, drug test, kemudian ada tes kejujuran dan handwriting analysis. Nah, bagaimana pertimbangan dalam seleksi? Kemudian ada faktor-faktor penting yang untuk diperhatikan dalam seleksi. Yang pertama, perusahaan dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh manajemen. Kemudian karyawan sering berpindah perusahaan dan karir. Kemudian keefektifan sistem seleksi untuk memperoleh tenaga kerja yang berkomitmen. Kemudian ada sistem seleksi diperlukan untuk menghindari risiko yang akan timbul bagi perusahaan. Adapun urgensi dalam sistem seleksi, tanpa sistem seleksi yang efektif, mungkin perusahaan akan menanggung risiko, baik itu dalam peningkatan biaya pada penerimaan karyawan, memperoleh karyawan dengan motivasi rendah, berdampak pada penurunan kualitas kerja, manajer menjadi enggan dalam membimbing bawahan dan berinisiatif untuk kemajuan perusahaan, dan terakhir manajer terpaksa berkonsentrasi pada pengisian lowongan yang tidak diharapkan. Adapun proses dalam seleksi, yang pertama wawancara awal, yang mana dapat mengeliminasi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan. Cara wawancara itu dapat melalui telepon ataupun direkam. Yang kedua itu review lamaran dan resume. Dan juga untuk memeriksa kecocokan individu dengan posisi yang diinginkan, kemudian juga pemeriksaan kelengkapan data. Nah, selain itu juga riwayat hidup, ringkasan tujuan karir, kemudian tugas pada pekerjaan terdahulu. Proses ketiga yaitu tes seleksi untuk memperkirakan kemampuan kinerja, identifikasi sikap atau keahlian tertentu yang tidak terlihat pada waktu wawancara. Nah, jenis tesnya itu kognitif test, kemudian ada kemampuan psikomotor, tes pengetahuan mengenai pekerjaan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan analisa tulisan tangan. Tahap keempat yaitu wawancara kerja, yang mana percakapan yang lebih terarah, bertukar informasi antara pewawancara dan calon pekerja. Tahap kelima yaitu meneliti latar belakang, yang mana itu dapat referensi dari seseorang yang dapat memvalidasi informasi atau latar belakang dari pelamar. Kemudian yang keenam, keputusan seleksi yang biasanya dilakukan oleh supervisor atau manajer. Tahap ketujuh ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum atau setelah pegawai diterima, dan itu tergantung bidang pekerjaan atau peraturan dari suatu perusahaan. Tahap 8 yaitu ada penempatan atau placing, yaitu proses menempatkan karyawan yang telah selesai proses rekrutmen dan seleksi pada jabatan yang telah ditentukan. Tahap 9 yaitu pembekalan atau indoctrination, yaitu pembekalan dilakukan kepada karyawan yang baru menempati posisi barunya, dan juga pembekalan berkaitan erat dengan pelatihan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.